Hai Sobat HB, selamat datang di channel HB ID. Nah, di video kali ini saya tidak akan membahas ataupun mereview gadget seperti sebelumnya ya, karena di video-video saya sebelumnya itu saya membuat video ataupun membagikan video-video yang berbau review ya. Nah, kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara merekam layar seperti yang saya lakukan saat ini. Nah, aplikasi apa yang saya pakai? Nah, di sini saya menggunakan aplikasi yang bernama OBS Studio ini. Nah, untuk gimana cara mendownloadnya ataupun nanti kita install di laptop kita sampai nanti kita menjalankan aplikasinya. Nah, di sini saya menggunakan untuk mendownloadnya saya menggunakan Chrome, dan syarat yang paling utama kita harus terkoneksi dengan jaringan ya. Bisa itu WiFi ataupun hotspot kalian. Nah, itu terserah kalian. Di sini saya menggunakan jaringan WiFi. Kemudian langkah selanjutnya kita akan masuk ke Google Chrome. Nah, tunggu sebentar, masih loading. Kemudian di sini kita ketikkan Google ya. Nah, di sini kita mengetikkan kata kunci dengan kalau nggak salah itu namanya OBS ataupun OBS Studio. Nah, kemudian kita klik enter. Nah, di sini adalah tempat untuk kita mendownload aplikasinya. Aplikasinya namanya apa? Namanya adalah Open Broadcaster Software yang atas ini ya, ataupun ya disingkat OBS lah. Kemudian kita klik. Nah, di sini sudah terdapat beberapa pilihan ataupun versi untuk kita downloadnya nanti. Nah, di sini tertulis OBS, kemudian Open Broadcaster Software. Nah, di sini karena saya menggunakan Windows, jadi saya akan mendownloadnya untuk Windows ataupun yang ini ya, yang Windows. Nah, jika laptop sobat atau perangkat yang sobat pakai itu berbeda ataupun bukan Windows, nah bisa sobat menggunakan macOS. Nah, di sini bisa sobat memakai yang ini ataupun bisa sobat menggunakan Linux. Nah, terserah sobat di sini mau pakai yang mana. Karena di sini saya menggunakan Windows, jadi saya akan menggunakan Windows. Namun sebelum kita mendownloadnya, bisa kita lihat di sini fitur-fiturnya ataupun demonya. Nah, ataupun tampilan dari aplikasinya itu sendiri. Nah, bisa kita lihat. Kemudian kita scroll ya. Di sini ada fitur. Nah, banyak. Sobat bisa lihat fitur-fitur dari aplikasinya ini sendiri. Cukup banyak ya sob, seperti ini. Nanti bisa sobat cek-cek sendiri. Di sini coba tinggal klik aja di Windows kalau sobat menggunakan Windows. Nah, tunggu beberapa saat sampai nanti ada file seperti ini, lalu kita tetap download. Nah, dia akan otomatis mendownload. Kita tunggu sebentar sampai downloadnya selesai. Nah, oke sobat, bisa kita lihat di sini aplikasinya sudah terdownload. Bisa kita cek di penyimpanan ya. Sebentar. Biasanya aplikasinya itu tersimpan di folder unduhan. Oh,
Nah, ini ya sob, ini dia aplikasinya. Nah, kemudian jika kita ingin langsung menginstalnya, kita klik kanan, kemudian kita jalankan sebagai administrator ataupun kita run. Nah, karena saya di sini sudah menginstal, jadi saya tidak perlu lagi untuk menginstalnya. Nah, nanti kalau sobat ingin menginstal, klik yang jalankan sebagai administrator ini, ataupun kalau bahasa Inggrisnya itu di run. Kemudian nanti sobat tinggal pilih next, kemudian next. Habis itu sobat tunggu sampai proses instalasi selesai. Nah, jika aplikasinya sudah muncul seperti ini, nah sudah muncul di layar desktop seperti ini, kita klik dua kali untuk membukanya, ataupun kita bisa mulai merekamnya. Nah, seperti inilah tampilan dari OBS versi 26.1.1 68 bit Windows. Nah, karena tadi saya menggunakan Windows, di sini otomatis akan bernama Windows. Kemudian, gimana cara merekamnya? Nah, cara merekamnya, sobat tinggal klik bagian, ataupun sobat lihat-lihat dulu deh, mulai dari fitur-fiturnya ataupun menu-menunya. Ini untuk file, nanti kita lihat hasil tampilan rekamnya di sini. Kemudian ada edit dan segala macam, bisa kita lihat ataupun bisa sobat lihat seperti adegan ataupun sumber, kemudian mixer audio dan transisi adegan, kemudian kontrol. Nah, di sini untuk memulai merekam. Bagaimana cara merekamnya? Yang pertama kita lakukan adalah klik tanda plus yang ada di sini. Nah, di sini sobat bisa memberikan nama ataupun memasukkan nama sesuai dengan apa yang sobat mau. Nah, di sini ada, ataupun di sini saya akan menuliskan sebagai contoh. Nah, jika sudah sobat berikan nama, kemudian kita pilih OK. Nah, setelah muncul seperti ini, ataupun adegannya sudah muncul, ataupun menunya sudah muncul, kemudian langkah kedua adalah kita menambahkan sumber. Nah, caranya sama, kita klik menu plus, kemudian kita pilih tangkap layar. Nah, di sini kita bisa memberikan namanya sesuai yang tadi ya, ataupun boleh sobat buat sendiri. Di sini saya akan menggunakan nama yang sama seperti tadi. Nah, nanti kan ini saya lagi merekam ya, ataupun sedang menggunakan aplikasi ini. Nah, nanti kalau sobat menambahkan menu plus ini, kemudian sudah memberikan nama dan klik OK di sini, yang ini, yang bawah ini. Nah, kemudian nanti akan muncul seperti ini. Karena saya sudah merekam, jadinya tidak bisa ataupun tidak bisa double. Nah, kemudian apakah seperti ini sudah mulai merekam? Nah, ini belum sob, ini masih dalam keadaan standby ataupun siap-siap untuk merekam. Kalau sudah merekam, nanti akan ada rek seperti ini, ataupun timer sudah berjalan seperti ini. Kemudian jika kita mulai merekam, di menu kontrol ini bisa kita klik yang ini, yang di bawahnya mulai streaming ini. Nah, di sini
Nanti sobat klik, kemudian secara otomatis sobat bisa mulai merekam layar menggunakan aplikasi dari OBS ini. Nah, untuk kembali kita klik yang ini, yang minimize atau minimalkan. Nah, di sini sobat bisa melakukan rekam layar seperti yang saya lakukan saat ini. Sobat bisa membuka Chrome misalnya, seperti yang tadi, kemudian ataupun sobat bisa membuka aplikasi yang lain. Intinya sudah melakukan rekaman atau rekam layar. Nah, lalu cara untuk menghentikannya bagaimana? Kita klik aplikasi yang tadi. Nah, ketika sudah muncul seperti ini, sobat pilih yang berhenti merekam. Nah, nanti akan secara otomatis rekaman dari layar ini akan mati. Kemudian di mana letak simpan dari file ini? Nah, sobat bisa klik di menu file, kemudian tampilkan rekaman. Nah, sobat klik, kemudian nanti akan diarahkan ke file seperti ini. Nah, nanti file ini akan masuk ke dalam folder tertangkap ini, ataupun sobat bisa klik di menu PC ini, kemudian klik video, lalu di sini tertangkap ini. Nanti akan masuk ke dalam folder ini ya. Karena saya ini lagi merekam, jadinya ya foldernya kosong karena saya sedang menggunakan aplikasi ini. Nah, gimana sob? Cukup mudah bukan cara merekam layar menggunakan aplikasi dari OBS 26.1.1 ataupun yang versi Windows. Nah, nanti sobat bisa menyesuaikan dengan laptop yang sobat miliki. Jika sobat menggunakan Windows, sobat pilih yang Windows. Ataupun jika sobat menggunakan macOS, nah seperti ini. Nah, sobat klik yang macOS. Ataupun sobat bisa menggunakan Linux. Aplikasi ini apakah berbayar? Tidak sob. Saya menggunakan aplikasi ini secara gratis ya, nggak ada ataupun saya sendiri tidak membayar untuk aplikasi ini. Nah, mungkin cukup sekian tutorial dari saya. Jika dirasa video ini bermanfaat, silakan sobat untuk klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya sobat adalah orang pertamanya nanti akan tahu video terbaru dari HP ID. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.